teman-teman semuanya. Senang sekali ya kita bisa ketemu kembali. Kita sudah selama kira-kira sebulan lebih nih ya kita libur ya. Dan saya percaya kita semua bersyukur karena kita semua dalam keadaan baik-baik. Terima kasih. Izinkan saya untuk reflect back dari mulai tahun 2020 di mana kita dengan secara mendadak ya seluruh dunia berhenti. Dan memang waktu itu adalah suatu tahun sepanjang tahun 2020 itu tahun yang sangat menakutkan khususnya bagi keluarga saya karena begitu dengan tiba-tiba semua bisnis kita berhenti, yaitu hotel-hotel kita kosong ya, terus mal-mal kita juga nggak bisa buka terus, peraturan yang terus berganti-ganti. Jadi sungguh-sungguh tahun itu adalah tahun di mana kita harus banyak menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dan juga kita juga tidak tahu waktu itu ya apa yang akan terjadi di hari depan ini yang selanjutnya gitu. Jadi waktu itu kita hanya hidup sehari demi sehari. Tapi saya tetap bersyukur gitu walaupun hari-hari itu waktu itu saya hanya melihatkan suami dan anak-anak saya itu terus mikirin bagaimana untuk sustain, untuk mempertahankan pegawai-pegawai kita, bisnis kita semuanya bagaimana nih caranya tiap hari mereka memikirkan hal itu gitu. Tapi di samping itu Tuhan juga memberikan berkat yang bagi saya sangat berharga, yaitu selama 1 tahun keluarga saya hidup dalam satu rumah. Dalam satu rumah kita ada 18 orang, yaitu termasuk cucu-cucu, semua kita hidup dalam satu atap selama 1 tahun. Dan itu kalau bukan karena pandemi ini juga tidak mungkin gitu ya. Ya, mereka juga mempunyai kesibukan masing-masing, punya keluarga, mereka tinggal di tempat-tempat yang lain. Tapi dengan adanya pandemi itu kita disatukan di dalam satu rumah. Dan buat saya sebagai seorang ibu itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya setiap waktu itu biarpun sibuk, saya sangat menikmati. Dan di dalam waktu itu Tuhan berikan kesempatan kepada keluarga kami untuk bisa lebih menyatu, kita bisa lebih sharing, kita lebih mengerti satu dengan yang lain. Biasanya satu dengan lain itu sibuk ya, kita kadang-kadang bertemu pun nggak bisa dengan lama-lama, holiday sama-sama pun tidak bisa selama itu ya kan. Jadi itu suatu kesempatan bagi saya, bagi keluarga saya, itu kita lebih bonding. Dan pada saat itu karena keadaan kita juga mau nggak mau hanya fokus kepada Tuhan. Kita hanya fokus kepada Tuhan. Dan itu yang membuat iman kita menjadi bertumbuh juga bersama-sama. Kita tiap keluarga, tiap anak juga mempunyai pemikiran yang lain ya mengenai belief system mereka. Tapi di situ kita disatukan. Kita bisa saling mengerti, kita saling menghargai pandangan satu dengan yang lain. Dan itu sungguh-sungguh lebih berharga dari apapun gitu ya. Jadi itu suatu berkat bagi saya pribadi. Dan di tahun 2021 itu saya banyak belajar bahwa saya tidak bisa lagi mengandalkan pikiran saya. Saya tidak bisa lagi mengandalkan pengertian saya sendiri. Tapi saya belajar di tahun 2021 itu untuk hidup bergantung bersandar kepada Tuhan. Banyak sekali kejadian di dalam tahun 2021 itu seperti waktu kita pikirin dengan pikiran kita nggak keluar jawabannya. Tetapi pada waktu saya berserah, pada waktu kita berserah, itu tahu-tahu Tuhan bekerja dengan begitu gampangnya. Dan itu yang saya belajar. Oh berarti saya harus lebih bisa mengandalkan Tuhan. Itu yang ada di dalam hati saya di tahun-tahun yang akan datang ini. Dan saya percaya tiap tahun itu kita tahun 2021 itu saya banyak belajar firman Tuhan ya. Dan karena itu yang Tuhan taruh dalam hati saya harus memperlengkapi diri saya dengan firman Tuhan. Karena itulah kebenaran yang akan menyelamatkan kita. Dan sebelum akhir tahun 2021 ini saya mulai tanya Tuhan lagi, Tuhan, tahun 2022 ini apa yang Engkau mau aku lakukan? Karena saya percaya Tuhan itu tiap tahun mempunyai program buat kita.
Karena Tuhan mau kita itu naik kelas terus gitu ya. Jadi saya tanya Tuhan gitu, Tuhan mau apa? Tuhan mau apa saya lakukan? Dan Tuhan memberikan firman ini yang menjadi rema bagi saya di Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Nah, firman yang saya terima, yang saya baca itu dalam bahasa Inggris mengatakan, You will show me the way of life, granting me the joy of your presence and the pleasure of living with you forever. Dan firman ini terus mengikuti saya, terus gitu. Jadi saya mau nggak mau kata saya renungkan ya firman ini, apa Tuhan yang kau mau. Dan Tuhan memberikan saya impresi bahwa Tuhan mau saya lebih banyak lagi duduk diam, soaking in His presence and in His love. Itu yang saya terima, yang Tuhan mau saya lakukan. Karena Tuhan mau supaya saya mengalami kasih-Nya dan kemuliaannya lebih lagi. Karena Tuhan mau saya menikmati untuk berada di dalam hadirat-Nya. Memang saya bukan tipe yang seperti Maria ya, yang senang, yang duduk banyak waktu di kaki Tuhan. Karena saya lebih kayak Marta, saya lebih senang melakukan daripada duduk diam. Tapi dengan saya menerima firman ini, saya harus berubah. Saya harus berubah. Saya harus bisa. Saya harus memaksakan diri saya untuk duduk seperti Maria. Karena Maria mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Dan saya juga mau tahun 2022 ini, saya rindu juga mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Dan saya juga diberikan pengertian kalau Tuhan tadi berjanji, Tuhan yang akan menuntun jalan saya. Kalau saya mau dituntun, saya harus bisa mendengarkan apa yang Tuhan bicara, katakan, apa tuntunan Tuhan. Saya harus lebih peka. Untuk saya bisa lebih peka, saya harus nempel, saya harus menyatu dengan Tuhan. Bagaimana caranya menyatu? Yaitu saya harus punya waktu, menyediakan waktu untuk mendekat, melekat, menempel sama Tuhan. Dan ini apa yang Tuhan mau. Dan tidak lama kemudian saya juga mendapatkan firman ini yang juga menjadi rema buat saya. Di Efesus 3 ayat 17. Tuhan katakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Nah, inilah yang Tuhan berikan pada saya pengertian selanjutnya, yaitu pada waktu saya berendam, saya dalam kasih-Nya, saya kasih Tuhan yang ada di dalam saya itu akan bertumbuh dan berakar. Dan ini akan menghasilkan iman kepada Kristus. Tuhan mau saya lebih mengenal Dia dengan kasih-Nya yang lebarnya, panjangnya, tingginya yang tidak terselami oleh kita ya. Tapi benar Ibu, beberapa hari ya setelah saya terima ini permulaan tahun itu saya dikasih visi. Saya bukan berenang, tapi saya diem aja gitu, saya berendam. Tapi saya ada di tengah-tengah laut. Pernah kebayang nggak Ibu ada di tengah-tengah laut gitu? Di waktu kita di tengah laut itu kita nggak kelihatan endingnya. Semuanya tuh infinite, semuanya tuh nggak ada batasnya. Dan itulah yang Tuhan kasih lihat ya, bahwa kasih Tuhan itu tidak ada batasnya, seperti lautan, nggak ada batasnya. Jadi waktu itu saya juga kalau saya nggak berenang, saya berdiam. Saya diam di situ dan Tuhan kasih lihat bahwa kasih-Nya itu seperti lautan, tidak ada batas-batasnya. Dan dari situ dikatakan kan supaya dalam memahami di dalam kasih-Nya supaya saya mengalami kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah itu apa? Kepenuhan Allah itu adalah kepenuhan dalam kasih Kristus. Itulah yang Tuhan mau saya lakukan. Dan saya percaya, ini bukan saja untuk saya, tapi saya percaya ini juga untuk setiap mereka yang mengasihi Tuhan. Tahun ini Tuhan mau untuk kita lebih akrab lagi dengan Dia. Supaya apa? Supaya kita menjadi kuat.
supaya kita dapat mengandalkan Tuhan. Karena hari-hari depan ini kita juga tidak tahu, tapi kita tahu janji Tuhan itu tetap ya dan amin. Dan tidaklah suatu kebetulan, waktu itu saya juga sedang membaca buku yang mengajarkan bagaimana mengalahkan ketakutan dengan intimasi. Di dalam buku itu diberikan 2 contoh. Satu contohnya adalah Yesus. Yesus setelah dibaptis keluar dari air, Roh Tuhan turun sebagai merpati dan mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengan pengakuan dari Bapa itu bahwa dia adalah anaknya yang berkenan, ini memberikan Yesus sebagai anaknya itu suatu pengharapan, sesuatu kekuatan, karena dia akan menghadapi pencobaan. Seperti kita tahu dalam ceritanya, Tuhan Yesus akan menghadapi pencobaan di padang gurun, dan ini sebelum Tuhan Yesus menghadapi percobaan, Bapaknya sudah memberikan kekuatan. Biarpun Yesus itu sepenuhnya Tuhan, di dalam kemanusiaannya dia juga membutuhkan penyegaran, dan Bapaknya tahu, dan diberikanlah kekuatan dengan konfirmasi bahwa dia adalah anak yang dikasihnya dan kepadanya aku berkenan. Kita pun demikian. Kita juga merasa seringkali ketakutan. Tapi Bapak selalu memperbaharui hubungan kita dengan pernyataan-pernyataan yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita mempunyai sense of connection. Begitu juga seperti Tuhan, waktu Bapaknya menyatakan itu, ada sense of connection. Begitu juga kita harus mempunyai sense of connection ini, keintiman dengan Bapa ini yang akan memberikan kita kekuatan. Keintiman ini memberikan kekuatan kepada Yesus dalam menghadapi cobaan-cobaan yang akan datang. Yang seperti kita ketahui, Tuhan Yesus dicobain berkali-kali oleh si setan, ya. Dan keintiman yang sama memperlengkapi dan mempersiapkan. Keintiman ini mempersiapkan Tuhan Yesus, begitu juga bisa mempersiapkan hati kita untuk mengatasi tantangan-tantangan hidup ini. Jadi, dan di Lukas 21 ayat 28 dikatakan, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa langit akan bergoncang. Inilah yang kita harus jangan sampai kita ketakutan, tapi kita harus berpegang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang menjadi kekuatan kita. Dengan seiring waktu, kecemasan kita dengan segala yang terjadi ini akan meningkat, bukan berkurang. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kita harus lebih lagi dekat dengan Tuhan dan percaya akan firman-Nya. Dan oleh karena itu, kita harus membangun iman kita supaya kita kuat, ya. Kedua yaitu tadi Daud, ya. Daud dalam perjalanan hidup Daud, dia banyak sekali mengalami situasi-situasi yang terjepit oleh musuh. Banyak kegagalan, bahkan pelanggaran-pelanggaran. Sekali Daud yang merasa ketakutan, ya. Daud juga di dalam kehidupannya dia merasa ketakutan. Tapi kita belajar dari Daud bahwa Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa di dalam kehidupan Daud, ya toh. Mari kita belajar dari Daud bagaimana dilepaskan dari ketakutan. Kita buka di Mazmur 27 ayat 4 sampai 8. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku dalam kemahnya. Aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu ku cari. Daud mengalah ketakutan dengan keintiman.
Daud selalu mencari hati Tuhan dan menemukan keindahannya. Dan dalam perjalanan Daud, dalam ketakutannya itu, dia masuk dalam keintiman dengan Tuhan. Dia memandang terus kepada keintiman dengan Tuhan. Begitu juga dengan kita, akan mengalami kemenangan di dalam segala pergumulan saat kita mencari keintiman dengan Tuhan. Ya, berfokus pada Tuhan, buka hati kita, bukan kepada hal-hal sekitar kita, tapi kita harus fokus kepada Tuhan. Roh ketakutan paling ampuh diusir dengan roh keintiman. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Kita mau belajar dari Daud, apa yang Daud lakukan. Di Yakobus 4 dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua. Jadi inilah kita harus mendekat di dalam keintiman dengan Tuhan. Kita harus belajar dari Daud ini ya, bagaimana dia menghadapi segala masalah yang dia hadapi itu dengan dia hanya berharap kepada Tuhan. Roh ketakutan paling ampuh diusir dengan roh keintiman. Begitulah juga dengan Daud ya. Dia selalu mengadakan waktu intim dengan Tuhan. Dalam keintiman kita menerima kasih-Nya dan merasa aman. Dan juga ibu-ibu di sini kita belajar bahwa Daud itu selalu memikir ada di dekat Tuhan. Hatinya selalu untuk Tuhan. Dia selalu mau intim dengan Tuhan. Seperti anak kecil yang selalu mau berada di dekat orang tuanya karena mereka merasa aman. Begitu juga Daud. Ya, kita harus menyadari identitas kita di dalam Tuhan bahwa kita adalah anak-anak Allah, ya anak-anak Allah yang sangat dikasihi. Saya juga belajar ya dengan keintiman ini, belajar untuk lebih mendekatkan ke diri kepada Tuhan di dalam segala apa yang saya hadapi. Saya harus banyak mengandalkan Tuhan ya. Kira-kira 20 saya juga mau bersaksi bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa ya. Pada waktu 25 tahun yang lalu, saya mengalami suatu masalah di dalam pernikahan saya. Dan Tuhan mengajarkan kepada saya untuk saya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saya mengenal kasih-Nya dari hubungan saya bersama dengan Tuhan. Kira-kira 25 tahun yang lalu, saya pada waktu itu menghadapi masalah dalam pernikahan saya tidak tahu harus mengadu kepada siapa. Tapi saya datang kepada Tuhan. Dan pada waktu itu saya adalah Kristen yang lahir baru. Saat itu saya pertama kalinya merasakan kasih Tuhan. Dan sejak saat itu saya tahu saya dikasihi. Dan membuat saya kuat menghadapi hari-hari saya pada waktu itu ya. Saya ya boleh dibilang saya pada waktu itu menghadapi suami saya yang mendua hati gitu. Tapi di situ Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada saya dan saya dikuatkan untuk menghadapi hari-hari dan saya mampu mengasihi dan mengampuni suami saya dan hari ini kita boleh dipulihkan karena kasih-Nya itu. Karena keintiman ya. Dan di Mazmur yang kedua, Mazmur deklarasi Mazmur 27 1-3, di sini Daud berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapa aku harus gemetar. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendiri yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Dimulai dengan Daud mengatakan adalah Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Daud mengerti siapa Tuhan itu. Dengan mendeklarasikan siapa Tuhan membuat hati Daud kuat untuk menghadapi hari-hari ke depannya ya. Pada zaman Daud tidak ada Alkitab yang Daud
berdasarkan pengalamannya bersama dengan Tuhan. Penting sekali bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan supaya kita mengenal siapa Tuhan itu dan apa janji-janjinya buat kita. Ini informasi pertama yang kita harus tahu untuk memperlengkapi kita menghadapi tekanan-tekanan yang harus mengenal dengan baik siapa Tuhan itu. Dan di Hosea 4:6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakku. Dan inilah yang dikatakan Tuhan ya. Kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan baik, dengan suatu keintiman, kita akan binasa. Ya, inilah yang Tuhan mau untuk kita lebih melekat kepada Tuhan. Dengan juga tadi saya katakan ya, kita harus mendeklarasikan Tuhan adalah terangku, keselamatanku. Di sini kita mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Kalau kita terus berjalan dekat dengan Dia, ya. Dan ibu-ibu, yang ketiga adalah bangkitlah, bangkit dan lawanlah. Di Mazmur di ayat 3 dikatakan ya, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tak takut hatiku. Aku tidak takut hatiku, sekalipun timbul peperangan melawan aku. Dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ketakutan tidak akan pergi dengan sendirinya. Kita harus bangkit dan melawannya. Kita tidak boleh pasif. Hanya terima saja atau hanya menanggungnya. Kita harus bangkit dan dengan keyakinan dan dengan tegas katakan kebalikan dari apa yang dikatakan ketakutan. Ya, inilah yang kita harus imani, bahwa sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut karena Tuhan Allah beserta dengan kita. Dan kita jangan melihat situasi bagaimana adanya, tetapi kita harus melihat dengan mata Tuhan. Realita bukan kebenaran. Kita harus sepakat dengan janji-janji Tuhan, biarpun kayaknya tidak masuk akal. Di Alkitab sering kita diingatkan, pandanglah Dia. Fokus kepada Tuhan, jangan pada masalah. Ya. Dan beberapa tahun yang lalu ada salah satu dari keluarga kita yang akan melahirkan, dan 3 minggu sebelum dia melahirkan, dia diberitahukan bahwa ada kelainan dengan bibinya, yaitu ada kelainan dengan usus di bibinya, dan kemungkinan bayi ini tidak mempunyai dubur juga ya. Dikonfirmasikan oleh 2 dokter, dan waktu kita mendengar itu, langsung kita tolak dalam nama Tuhan Yesus berita itu ya, dan kita serahkan semuanya kepada Tuhan, dan kita deklarasikan semuanya yang baik terjadi atas bayi ini. Dan ibu-ibu, kita tidak mau entertain apa yang kita menjadi kekhawatiran hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup untuk melakukan segala perkara yang mustahil, dan puji Tuhan, bayinya ternyata lahir sempurna, tak bercacat apapun. Tak bercacat apapun, sempurna. Itu adalah suatu kebesaran Tuhan ya. Dan dengan iman juga, iman adalah senjata kita untuk melawan ketakutan. Kita harus melalui perjuangan dengan iman kita dan melawan ketakutan iman kita. Dan kadang naik turun, kita harus tetap kuat biarpun apapun keadaan kita ya. Kita harus bisa press in. Kita harus mempunyai keyakinan bahwa jawaban Tuhan akan datang pada waktunya Tuhan, bukan pada waktu kita. Kita terus berdoa dari posisi kemenangan, bukan lagi sebagai pengemis, tapi kita harus meyakini bahwa semua masalah ada di atas kayu salib, dan it is finished. Masalah kita itu finish. Yaitu kita harus dengan iman
sampai kita menghasilkan jawaban. Seperti Daud juga pada akhir Mazmur 27, yaitu di ayat 13 dan 14. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Di sini dibilang ya, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Ya, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ini yang kita harus lakukan. Jangan kita dibohongi dengan kenyataan, tapi kita harus punya iman bahwa semuanya akan baik karena kita mempunyai iman di dalam Dia. Ya, di dalam 1 Korintus 13:13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ibu-ibu, iman dan pengharapan keduanya muncul dari kasih. Yang membuat kasih menjadi kebajikan terbesar dari semuanya. Iman dan pengharapan adalah sementara, tetapi kasih itu kekal. Kasih itu kekal. Kasih itu yang bisa mengalahkan segala keadaan kita. Karena kita tahu, kita ini sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan itu membuat kita punya iman. Dan dengan iman kita punya pengharapan. Ibu-ibu, inilah yang harus kita tanamkan di dalam hidup kita. Kita harus mempunyai iman kepada Tuhan. Kita harus bangun iman kita. Di Roma 15 ayat 13 dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Inilah yang Tuhan mau. Dan di ayat yang ditipiti dikatakan, sekarang biarlah Allah sumber inspirasi dan sumber pengharapan memenuhi kamu hingga meluap-luap dengan sukacita yang tak terbatas dan damai sejahtera yang sempurna saat kamu percaya kepadanya. Dan kiranya kuasa Roh Kudus terus melingkupi hidupmu dengan kelimpahannya yang tidak terbatas sampai kamu memancarkan pengharapan. Ya, di dalam Roma ini dikatakan Paulus berdoa agar Tuhan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera ketika kita percaya kepada Yesus. Hari-hari ini penuh dengan pergumulan ya, dan kabar buruk yang tak berkesudahan dapat membuat kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera, terutama di tengah-tengah pandemik ini ya. Tapi semua orang pasti mendambakan sukacita dan damai sejahtera. Tapi apakah mungkin kita akan dipenuhi dengan segala sukacita dan damai sejahtera itu? Tuhan itu mampu memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera itu. Tuhan itu tidak ingin kita menjalani hidup yang telah dengan keadaan tertekan, pergumulan dan kecemasan hidup. Tetapi Tuhan ingin kita datang kepadanya dan mengalami kedamaian yang hanya dapat diberikan oleh Dia. Ya. Dan di Yohanes 14:27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan ibu-ibu, inilah damai sejahtera itu kita perlukan untuk kita bisa menghadapi hari-hari ini. Damai sejahtera itu kita hanya bisa dapatkan dari Tuhan. Oleh karena itu, ibu-ibu, kita perlu untuk terus melekat kepada Tuhan supaya kita dipenuhi dengan damai sejahtera itu. Dan di Kisah 1:6-7 saya rasa saya nggak sempat minta ada ya gitu ya.
Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Inilah apa yang Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan Tuhan hanya mau kita untuk berfokus kepada kuasanya. Waktu dan cara itu adalah kepunyaan Tuhan. Yang kita mau, kita selalu ada di dalam damai sejahteranya. Kedamaian yang dari Tuhan akan membawa ketenangan bagi jiwa kita dan memberi kita istirahat. Tidak ada di dunia ini yang dapat memberikan kedamaian yang Yesus berikan saat kita percaya sepenuhnya kepadanya. Firman dan kepada firman-Nya. Saat kita percaya kepadanya dan bersandar padanya, kedamaian akan bersemayam di dalam diri kita. Inilah damai yang daripada Yesus yang kita selalu butuhkan. Seharusnya orang percaya masih bisa merasakan kesedihan, namun selalu ada sukacita di dalam hati kita. Karena kita mengenal Yesus, karena Yesus adalah sumber sukacita dan sumber damai sejahtera kita. Waktu itu saya juga mengalami dengan keadaan cucu saya beberapa tahun yang lalu, yaitu Noah, dengan waktu itu keadaan yang tidak ada pengharapan gitu. Tapi walaupun secara mata kita tidak melihat pengharapan, tapi kita sebagai orang percaya, kita tetap percaya apapun yang Tuhan katakan itu bahkan terjadi. Dan ya dan amin. Tuhan tidak mungkin mengingkari janjinya, tetapi Tuhan akan melakukan seperti apa yang Dia kehendaki. Ya, Tuhan berjanji untuk membawa kita keluar dari masalah-masalah sulit. Namun Dia berjanji untuk berjalan. Kita tidak akan dibiarkan sendiri, tapi Tuhan itu akan menyertai kita di dalam perjalanan kita. Dengan Tuhan memberkati kita selalu dengan sukacita dan damai sejahtera saat kita setia percaya kepadanya. Di Ulangan 31 ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan Dia tidak akan meninggalkan engkau. Inilah janji Tuhan. Kalau kita pegang terus akan janjinya, apapun yang kita lewati, kita akan tetap bersama dengan Dia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya. Dan dari pengalaman saya pribadi, saya mengaminkan firman ini. Ya, karena saya tahu Tuhan itu selalu memberikan kekuatan, tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Apapun pergumulan kita, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Di Korintus 2 ayat 5-7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, selama krisis di tahun 2020, di mana semua bisnis keluarga kami mengalami goncangan, kami sekeluarga yang mengalami kekhawatiran dan ketakutan dengan apa hari depan keluarga kami. Tapi dengan berjalannya waktu di tahun 2021, Tuhan buka jalan. Bahkan ada teman anak saya yang mengatakan, bagaimana mall kamu bisa survive? Ya, kita juga heran. Dan bagaimana kamu bisa mendapatkan tenan-tenan yang baru? Karena banyak tenan-tenan yang keluar selama tahun 2020 itu. Tapi Tuhan bisa gantikan dengan yang baru. Puji Tuhan, semuanya berjalan dengan baik kembali saat ini. Dan kami tahu itu semua bukan karena kami, tapi semua itu karena Tuhan. Ya, kami hanya bisa melakukan bagian kami seperti yang Tuhan ajarkan. Kami semampunya memperhatikan kesejahteraan keluarga-keluarga pegawai kita, apa yang kita bisa lakukan. Tapi selanjutnya Tuhan itu yang menjadi pembela kita. Di 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, ya,
serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dan inilah yang Tuhan janjikan itu benar-benar Tuhan genapi. Dan semuanya itu menjadi kenyataan di saat-saat ini ya. Dan ibu-ibu, intimasi dengan Tuhan berendam dalam kasih-Nya. Kita mengenal identitas kita, mengenal siapa Bapa kita yang kita harus percayai. Timbullah iman, ketakutan kita kalahkan, dan ada pengharapan dan mendapat sukacita dan damai sejahtera. Di Roma 5 ayat 8, saya rasa nggak ada di Roma 5 ayat 8 dulu ya itu ya. Itu nggak ada, tante akan bacakan aja ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Luar biasa bukan? Ini semua Tuhan berikan kepada kita. Ya, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia memelihara kamu. Tuhan itu firman-Nya itu menunjukkan kasih-Nya bahwa dalam segala keadaan itu kasih-Nya itu tidak akan pernah berubah. Kasih-Nya itu yang mengalahkan segala masalah dan ketakutan kita. Kasih Allah mengalahkan ketakutan, kekhawatiran kita, memberikan kita kesabaran menantikan jawaban-jawaban doa kita. Kasih-Nya itu menguatkan dan memampukan kita menghadapi masalah-masalah kita. Dengan keyakinan kasih Allah yang ada di dalam kita, ya, kita mampu mengampuni orang dan mengasihi orang-orang yang melukai, mengecewakan kita. Tuhan memberikan dengan kasih yang ada di dalam kita itu. Tuhan memberikan kepuasan kepada kita. Dengan kasih-Nya itu yang kita ada di dalam kita, kita dapat mengubah keadaan, suasana, meredakan kemarahan. Jadi ibu-ibu penting sekali kita itu selalu dipenuhi dengan kasih-Nya. Dengan kasih-Nya kita dapat melayani susah apapun orang itu, kita dapat mengasihi dan melayani orang itu ya. Kita bisa lebih sabar menghadapi keadaan kita yaitu, dan juga kita juga dapat menghadapi anak-anak mungkin ya, problem-problem masalah-masalah kita itu kalau kita dipenuhi dengan kasih, karena kasih itu yang akan mengalahkan segala-galanya. Dan di Roma 8:38 dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah yang dikehendaki Allah untuk kita anak-anaknya. Bahwa kita yakin di dalam kasih Allah. Kasih-Nya yang tidak pernah bisa dipisahkan, tidak bisa yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Itu milik yang terbaik bagi kita. Dan di 1 Tesalonika 5:16-18 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan inilah ibu-ibu ini terus kita harus imani, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dan dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Saatnya kita berhenti seolah-olah kita ini korban. Inilah saatnya untuk kita bangkit dengan iman. Kita bukan korban keadaan, tapi kita dengan segala apapun yang terjadi di sekitar kita, tapi tetap kita punya iman. Ini semua hanya untuk menguatkan kita, untuk membawa kita bangkit. Luar biasa, Bu.
Ibu-ibu saya menghimbau sesibuk apapun, berikan waktu untuk masuk di dalam hadirat-Nya dan menikmati kasih-Nya senantiasa. Karena itulah kekuatan kita. Semakin kita dipenuhi dengan kasih-Nya, semakin berakar iman kita di dalam batin kita. Dan kita tidak akan bisa mengukur iman yang ada pada kita. Jadikan sebagai tabungan iman. Iman itu nggak bisa diukur besarnya segelas atau sesendok atau seberapa. Tapi kita jadikan tabungan, terus tabungan aja. Iman kita hanya bisa diuji pada waktu kita menghadapi tantangan. Adakah iman sebesar biji sesawi di dalam batin kita? Tantangan datang. Tiba-tiba, biarlah kita senantiasa berjaga-jaga. Tetap sedia payung sebelum hujan turun. Apalagi kalau sudah terdengar bunyi geluduk. Biarpun hujan belum turun, bawalah payung kemanapun kita pergi. Itulah kekuatan kita. Payung itu adalah Tuhan, iman kita. Begitulah kehidupan kita. Carilah Tuhan semasa kita bisa ditemui. Gunakan waktu baik yang ada untuk membangun stamina iman kita. Dimulai dengan berendam di dalam kasih-Nya. Mari kita terus berendam di dalam kasih-Nya. Karena kasih-Nya itu yang akan memberikan kita kekuatan terus. Yang akan terus memberikan kita jalan keluar. Di hari-hari yang akan banyak hal-hal terjadi. Tapi kita tidak usah takut. Karena kita tahu kasih Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Kasih Tuhan itu hanya yang bisa mengalahkan ketakutan kita. Kasih Tuhan itu yang akan terus memberikan kita kemenangan. Biarlah ibu-ibu hari-hari ini berikan waktu untuk berendam di dalam kasih-Nya. Karena kasih-Nya itu yang akan mengalahkan segala permasalahan kita. Kasih-Nya itu yang akan terus memberikan kita kemenangan. Kasih-Nya itu yang akan membawa kita kepada the next level. Biarpun apapun boleh terjadi di sekitar kita, tetapi jangan berkompromi, jangan tinggalkan kasih-Nya. Kasih-Nya itu selalu menjadi kekuatan bagi kita. Biarlah kasih Kristus selalu menyertai kita dalam segala keadaan. Kasih-Nya tidak akan pernah berubah. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.